pertama ada orang tuanya. Pas mulai di sini kerja tahun 78 saya. Pertama bukannya begini dulu, nepung kan zaman dulu mah nepung masih diinjak pakai balok ke sono, rumpang di sono diinjak. Belum ada bangunan begini, belum, masih tiang kayu. Bang Awing itu kesini itu waktu yang di sini ini punya anak yang pertama masih umur 4 tahun lah, 5 tahun gitu. Tapi Bang Awing nggak beda jauh sama itu. Jadi sekitar tahun 70-an lah dia datang ke sini. Dari kecil itu anaknya diantar-antar sekolah sama saya di sini. Tadi rencana mau bikin display ini di sini nih ya, ini mau bikin display. Emang kemarin kan sempat sama dari Depkes ya, sama Depkes dia juga minta kalau bisa emang ada displaynya. Terus kita waktu itu emang baru rencana, terus tiba-tiba ya kita ya tapi terus kita ada halangan ya. Kalau ini sih emang turun temurun ya, biasa larinya kan ke anak-anaknya ya. Tapi kita sih di sini ya siapa aja lah, mau anaknya, mau mantunya, siapa aja lah, yang penting kita sama-sama gitu. Babe sama anaknya yang lelaki. Enggak, tinggal cewek semua. Susah juga, makanya ini ya pelan-pelan aja lah. Katanya, Bang Awing katanya nggak ada siapa-siapa kayak di sini aja. Kalau nggak ada lelaki, nggak ada buat suruh-suruh. Lihat sih. Sayang ya, namanya udah turun temurun, usaha orang udah pada tahu ya. Sayang kalau sampai nggak ada yang nerusin ya. Karena kalau kita mau mulai dari awal lagi kan susah ya. Kalau ini kan kita emang udah lama, produknya emang udah orang udah pada tahu ya, tinggal ngelanjutin kan sebenarnya enak ya, gampang gitu. Lain sama yang dari awal ya kan agak susah ya. Nyari konsumen juga nggak gampang kan. Produknya juga kita kan maksudnya udah berapa kali coba ini enak enggak, berapa kali percobaan kan ya. Tapi ini kan kita udah berapa kali tes ini kan ya, orang udah cocok rasanya ya. Ya udah, jadi akhirnya ya orang-orang udah cocok ya lah, yang pada cocok ya ke kita gitu kan. Lebih dari 50 tahun yang lalu, Nyonya Pang memulai untuk mencoba meracik tepung, ketan, santan, dan gula untuk dijadikan panganan ringan yang khas disajikan setiap perayaan besar tenis Tionghoa Benteng, yaitu Imlek. Resep yang dibawa turun-temurun ini kini telah menjadi budaya khas di daerah Tangerang. Dodol dan kue keranjang yang tidak tahu persisnya kapan panganan ini mulai berkembang, telah menjadi salah satu kuliner yang ikonik di kota Tangerang. Pabrik dodol Nyonya Pang terletak persis di bantaran kali Mukefart. Di sudut dapur, terlihat peralatan yang seolah menjadi saksi bisu bagaimana Nyonya Pang memulai bisnis kue keranjang dan dodol ini. Produk kita komposisinya emang udah segitu ya ukurannya ya. Jadi kita bikin sesuai dengan ukurannya ya. Kayak ketan ukuran segini, gula segini. Nah, itu kan udah ukuran segitu, ke konsumen juga udah cocok. Paling kita jaga ya itu, jangan sampai nanti ukurannya jangan sampai salah. Karena kalau salah kan beda rasa dikit aja kan konsumen kan pasti lain nih. Dia bisa ke tempat lain kan. Paling jaga kualitas ya, paling kita itu komposisinya tetap kita jaga di situ, jangan sampai kurang, jangan sampai lebih gitu. Jadi takarannya cukup lah gitu, paling seperti itu. Nah, paling kita kan komposisi paling kelapa, ketan, lebih sama gula aren, gula merah ya. Cuman itu aja sih, paling yang dasarnya ya. Nggak banyak sih ya, komposisinya. Jadi mereka juga tahu kan ini produknya cuma bahannya gini-gini aja kan. Bener udah
tahu semua keluarga sini, saya udah pada kenal semua dari zaman tahun berapa ya, aduh, zaman istilahnya masih susah lah, masih bikin tahun baru cuma 2 kuali doang, kualinya ya kuali kecil. Iya, kalau Imlek juga kuali kecil zaman dulu mah tuh. Zaman dulu mah tuh duit 1.000 perak ya gede zaman dulu. Cuman waktu 700 perak saya ini satu kuali gajinya. 700 perak. Iya zaman dulu. Duit 1.000 kayak, waduh gede bener kayaknya dulu tuh. Zaman dulu. Kalau nyari orang itu nggak sembarangan, nggak gampang gitu ya. Kalau kue keranjang juga prosesnya, pegawainya lebih banyak karena prosesnya kan dari daun ya, daun dari nanti ada tempatnya nanti kan, yang bagian ininya ada, terus yang ngebakar daun lain lagi, yang motongin daun lain lagi, yang masukin adonan ke dalam tempatnya lain lagi, yang bikin adonan lain lagi. Jadi prosesnya tuh panjang kalau kue keranjang ya. Beda sama dodol. Dodol satu orang udah cukup. Karena ngolahnya cuma itu aja kan. Ngolahnya. Kalau kue itu yang lama, prosesnya panjang. Jadi orang paling banyak kue itu. Ya, yang bertahan karyawan cuma saya doang dari kecil satu. Iya, pulang ke rumah udah jualan saya di rumah, diparanin. Waktu masih hidup kadang-kadang anaknya, Bang Awing, suruh ke sono. Siapa? Apa? Ngantuk. Lagi jualan. Jangan enggak katanya. Kan yang lain banyak Rud. Orang nggak mau si papa katanya. Iya dah besok-besok saya ke sono. Jangan enggak, ya. Kesini diparanin ke rumah terus. Iya, sampai nanti ikan bisa ngangkat di dalam nimbang, ngagulung, nyiket langsung lanjut. Pokoknya siapa yang bisa aja lah, kita bareng-bareng ya. Kan dia anaknya itu ada 4, yang laki itu yang pertama, jadi semuanya perempuan yang 3 itu. Jadi ya kita sebagai mantu juga ya bantu-bantu juga lah. Yang di sana juga ada mantu, kadang suka bantu di sini. Jadi ya saling bantu. Udah ada ya, sudah ada. Karena Nyonya Pang itu kan dari kaki ini ya kan, orang tuanya mertua. Ya ada juga capek sih, cuman udah kebiasaan. Iya capek, ada sih capek. Karena makanya ini kalau hari-hari mah kan ini sekarang ngaduk nih. Nah kalau habis besok ngaduk lagi. Kesononya paling 2 kuali, udah pere lagi. Ramainya mah kalau hari-hari sih kagak ada yang ramai ya begini juga. Kalau hari-hari mah paling ramainya setahun sekali sih. Iya Imlek sama tahun baru bulan puasa kemarin tuh. Bulan puasa kemarin agak, cuman karyawan agak kurang. Ya. Iya, tahun puasa masaknya cuma di sini, di luar bawa gas doang. Nah, yang masak juga ya berapa orang, nggak kepake semua dapur. Kalau Imlek tuh ini dapur kue tuh kepake semua itu. Kalau kayak Imlek itu kita emang orang udah pada tahu dari Bogor, dari Jakarta, dari Bekasi, itu udah biasa ngambil ke sini. Mereka datang ke sini, pesan dulu ya buat tanggal berapa. Nanti kita siapin ya tanggal-tanggalnya, kita kan nggak langsung tanggal itu langsung bentrok gitu semuanya kan nggak. Yang Bogor itu tanggal berapa, nanti kita kirim. Itu yang paling banyak itu yang Bogor. Bogor itu kadang dulu tuh pernah sampai kita 2 kali bolak-balik ke Bogor itu karena kita ngirim kurang, maksudnya sekali ngirim bisa 8 kintal. Untuk 1 orang loh itu. Iya, 8 kintal. Kita berangkat ke sana karena mobilnya kan kurang ini ya. Jadi harus 2 kali ke sana. Itu dulu waktu itu sebelum Covid ya. Itu kita lumayan lah ya. Langganan kita emang paling banyak itu yang Bogor itu. Daerah-daerah Jakarta itu emang kalau Imlek emang dia taunya kan Tangerang ya. Karena kalau kue keranjang itu di Jakarta jarang.
Karena kita kue keranjangnya itu pakai daun ya, masih tradisional banget kan. Kalau yang di Jakarta jarang, kan kalau di Jakarta kadang-kadang pakai yang plastik ya. Tapi kata orang kalau lebih enak yang pakai daun, karena lebih resep rasanya ya, karena pakai daun ya. Iya, beda sama pakai plastik beda. Makanya yang pakai daun tuh kebanyakan di daerah Tangerang. Cuman kalau kue keranjang kita lebih bikinnya cuman setahun tuh 2 kali. Di Imlek dan di Lebaran. Tapi kalau untuk hari-hari kita nggak bikin. Hari-hari hanya dodol aja. Dodol. Kalau hari-hari memang kita harus standby, harus ada. Harus ada emang karena mereka kan orang-orang taunya kita ini kan pabriknya ya. Jadi mereka kalau datang ke sini ya kita harus ada dong ya kan. Taunya pabriknya di sini. Ini setelah Covid udah mulai agak banyak nih dikit ya. Pengaruh banyak sih Covid itu ke kita ya. Ya tapi nggak kita aja kan semua ya pengaruh. Tapi ya akhirnya ya ini udah mulai membaik ya. Kita mulai bertumbuh lagi dah nih ininya dodolnya. Kalau konsumen ya kadang-kadang ada yang baru ya. Kadang tiap tahun pasti ada yang baru. Kalau kayak Imlek kan kita kan tahu-tahu orang-orangnya yang biasa beli kan ya. Catatannya kan ada. Oh, ada yang mesen, oh ini orang baru lagi nih gitu. Oh, ya udah berarti nambah kan. Kalau orang-orang baru paling ada orang Jakarta biasanya yang nambah-nambah itu. Ya, kita nggak tahu dia dapat dari info dari mana kita nggak tahu. Tapi kita kan produknya kan ada di ya kita kalau nyari di Google juga kan ada ya dodol Nyonya Pang gitu kan, tinggal klik dodol Nyonya Pang keluar tuh kan. Ya mungkin cari di situ kali kan. Dodol Tangerang lah paling kan dodol Nyonya Pang keluar dari dodol Nyonya Pang. Momennya di Imlek sama di Lebaran. Paling itu aja sih kita setahun tuh 2 kali. Paling itu. Kalau hari-hari ya kita bikin dodol. Ya kalau Imlek mah kalau itu kan ada cengkaunya, pada datang. Saya usus ngikat di dalam, nggak kemana-mana, nggak keluar, nggak kemana. Ya makanya di lemari aja taruh. Paling ada yang kalau ada ngebel ngirim gitu. Berapa kardus misalnya, 4 kardus gitu. Ada tuh yang cewek, yang mantunya, yang ngirim. Cikupa, Sabar Subur, sekarang makan pakai itu, nggak sembarangan. Sekarang mah ngirim. Kalau dulu mah nggak bersan dulu mah. Sekarang mah stempelnya lain lagi, pakai barcode skala apa sekarang mah ke toko. Nggak masuk nggak pakai barcode. Ada surat-suratnya. Kalau dulu mah selalu nggak gulung ada ngebel, udah kirim. Sekarang mah lain, stempelnya aja lain sekarang mah. Kalau hari-hari biasanya toko itu kalau dia mau pesen by phone, telepon. Tapi yang rutin itu biasanya emang kita kadang seminggu sekali. Ya paling kita kan tanya juga kan masih ada apa enggak. Kalau enggak ada tinggal sedikit ya baru kita kirim. Ada juga kadang-kadang kalau kita suka lupa, ya dari dia telepon dulu. Ini udah mau habis kok katanya. Ini tinggal kirim gitu. Oh iya. Paling pasar lama di Toko Bintang. Toko Bintang di situ kita juga naruh di situ. Paling ya kayak begitu. Prosesnya yang lama, dia dari pagi sampai mau mendekati sore, jadi harus orang yang kuat lah ya, yang tenaganya yang kuat. Kalau orang yang nggak biasa, walaupun dia badan yang gede, tapi untuk ngaduknya itu ada caranya. Jadi nggak asal ngaduk begitu. Itu kalau yang asal ngaduk cuman setengah jam pun udah capek. Setengah jam, tapi kalau udah tahu caranya, ya ini kayak kuat, kayak Bang Awang ini yang kuat sampai 6 jam 7 jam ya kuat dia, karena tahu cara ngaduknya. Badannya harus ngikutin gitu. Kalau nggak ngikutin yang nahan jadi cepet capek.
gitu. Dan orang-orangnya pun kan ini orang-orang udah lama juga yang ngaduk ini, jadi emang udah yang kita pakai emang udah lama. Kalau orang baru kita ngajarin nggak langsung bisa, perlu beberapa waktu. Kalau yang udah lama kan udah biasa, ya udah kuat ya. Makanya kalau usaha, kalau mulai dasar lagi kan nggak gampang, ya kan. Apalagi kan kita ini udah rasanya orang udah cocok, ya kan. Jadi takarannya kita udah tahu. Kalau kita mulai dari awal lagi, kita ngolah bikin baru lagi, kita nggak tahu takarannya juga kan nggak gampang. Berapa kali percobaan kan. Tapi ini kita udah sesuai dengan takarannya, komposisinya ya udah segitu ya orang udah cocok gitu kan. Jadi jangan sampai ya hilang lah gitu ya. Gambarnya mah kalau hari-hari sih kagak ada yang ramai ya begini juga kalau hari-hari mah. Paling ramainya setahun sekali sih. Imlek sama tahun baru bulan puasa kemarin tuh. Bulan puasa kemarin agak, cuman karyawan agak kurang. Ya, masaknya cuma di sini, di luar bawa gas doang. Nah, yang masak juga ya berapa orang, nggak kepake semua dapur. Kalau Imlek tuh ini dapur kue tuh kepake semua itu. Bingung kita mau ininya kan, karena orang-orang pada beli kebanyakan momennya kan di Imlek sama Lebaran aja ya. Lain sama dodol. Kalau dodol kan hari-hari kan mereka kan ya kita ada lah. Jadi nggak mesti Imlek, nggak mesti Lebaran gitu kan. Jadi ya kita yang bikinnya itu aja sih kalau hari-hari dodol. Saya suka heran bisa kok bos ini makein saya aja, ini yang lain mah enggak. Padahal karyawan banyak sih yang lain. Nah, kalau pernah di rumah marahin ke sono. Kemarin ini yang ada pesan itu cincinya ke sono dibonceng. Saya lagi di pasar sore. Lagi beli sate pasar sore. Wing. Cinci dari mana? Jadi saya dari rumah cina di sono nyasar. Ke sono nepung ngaduk. Ini ada pesanan. Cia tuh nggak ngebel sih ke rumah. Ya udah ke sono cina tuh. Dia nengkring ada di motor atau iya besok saya ke sono lah sila. Baru ke sini. Di Asia, ada pepatah kuno yang mengatakan, kami tidak perlu resep khusus. Yang harus kami lakukan hanyalah mencampur semua bahan makanan, sampai leluhur kami membisikkan, sudah cukuplah. Itulah awal mula yang kami sajikan dapat bertahan melawan pasang surut waktu. Dengan dodol dan kue keranjang Nyonya Pang, kita bukan hanya membeli legitnya adonan kue, akan tetapi turut melestarikan budaya leluhur kita yang telah terpelihara secara turun-menurun.